Oke, baiklah Ananda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Keperawatan Dasar 1. Kita bertemu di teori pertemuan kedua, yaitu tentang pemeriksaan tanda-tanda vital atau vital signs, ya. Sebelumnya Ananda juga sudah saya berikan video simulasi untuk melihat bagaimana cara mengukur tanda-tanda vital. Ya. Apa sih tanda-tanda vital itu atau vital signs? Vital signs adalah suatu kondisi gitu ya dari fisiologis tubuh kita yang bisa digunakan untuk menentukan status kesehatan kita atau kesehatan seseorang atau pasien gitu ya. Terutama pada pasien yang secara medis tidak stabil atau memiliki faktor-faktor risiko komplikasi. Ya, seperti ada masalah pada kardio, pulmonar atau jantung dan paru, dan untuk menilai respon terhadap intervensi yang sudah kita lakukan. Jadi tanda vital ini juga berguna untuk menentukan dosis yang adekuat bagi tindakan atau intervensi yang harus kita lakukan. Jadi apa aja sih tanda-tanda vital itu? Nah, ada tekanan darah, ada denyut nadi, ada respiratory rate atau frekuensi pernafasan, dan ada suhu. Nah, Ananda semua sudah melihat video bagaimana caranya. Saya hanya akan menjelaskan lagi supaya Ananda lebih paham gitu ya. Apa sih tekanan darah? Nah, yaitu tekanan yang dialami oleh darah pada pembuluh darah, arteri, ya, ketika darah itu dipompakan oleh jantung ke seluruh tubuh. Ada dua jenis pengukuran darah, makanya ada yang namanya di atas di bawah, ada dua ya angka yang dilihatkan dari hasil pengukuran tekanan darah, yaitu nilai sistolik dan nilai diastolik namanya. Tekanan darah ini diukur menggunakan alat yang namanya tensimeter, kalau kita sering bilang, asal katanya itu adalah sphygmomanometer gitu ya. Dan juga ada menggunakan stetoskop untuk mendengarkan denyut nadinya gitu ya. Nah, sistol dan diastol. Jadi kalau orang bilang 120/80, nah 120 adalah sistolnya dan 80 itu adalah diastolnya gitu ya. Jadi kapan sistol didengar? Nah, begitu Ananda sudah lihat videonya, begitu diukur, dinaikkan, dipompa hingga 140 atau 160, kenapa itu normalnya 120, jadi bisa lebih. Dan kalau misalnya masih terdengar nadi, masih ada dengar nadi sampai 140, 180, 160, bisa dinaikkan lagi gitu ya. Karena mungkin tensinya tinggi gitu. Nah, yang normal itu 120/80. Ya, ini tanda-tanda normalnya sudah bisa dilihat gitu ya. Nah, begitu dipompakan, bunyi yang pertama terdengar itu namanya tekanan sistolik, nilai sistolik, ya. Dan begitu diturunkan perlahan, yang terdengar terakhir itu namanya tekanan atau nilai diastolik, gitu ya. Begitu pompa jantung memompakan pertama kali itu bunyi sistolik dan terakhir itu bunyi diastolik. Nah, bagi yang sudah mencobakan menggunakan tensimeter, coba terus gitu ya, biar lebih lihai mendengar, tahu bagaimana cara mengukur, lebih paham, gitu ya. Nah, ini ada tanda klasifikasi dari tekanan darah itu, yang normalnya adalah 120/80, di mana sistolnya 120, diastolnya 80. Nah, kalau dia prehipertensi masih di atas 120, kalau hipertensi derajat 1 itu udah 140 sampai 159, dan kalau sudah di atas 160 itu dia hipertensi grade 2, jadi lebih tinggi gitu ya. Biasanya pada orang memang gejala hipertensi, dia akan tensinya tinggi, kemudian dia juga akan sering pusing gitu ya. Kalau dia punya riwayat hipertensi, tensinya pasti tinggi gitu. Nah, itu tensi. Alatnya bisa dilihat seperti ini dan video bisa lebih menjelaskan nanti ya. Oke, kemudian denyut nadi. Kalau denyut nadi gampang. Di mana yang dilihat denyut nadi itu? Apa sih denyut nadi sebenarnya? Itu untuk menandakan tekanan jantung juga. Jadi kalau yang normal itu 60 sampai 100 dalam 1 menit. Jadi kita bisa mengukur di arteri radialis. Ya, di sini. Dekat sini. Coba rasakan masing-masing, ukur dalam 1 menit, normalnya 60 sampai 100 jantung memompa gitu ya. Denyut nadi. Dan kalau dia terlalu kurang dari 60 itu namanya bradikardi, kalau lebih dari 100 itu namanya
takikardi. Jadi jantungnya bekerja lebih cepat kalau takikardi. Orang-orang dengan hipertensi biasanya juga seperti itu. Nah, bisa diikut di sini atau di sini. Pokoknya dilihat yang nadinya, yang ada denyutnya. Itu denyut arteri gitu yang kita lihat. Ya. Oke. Kemudian mengukur suhu tubuh dengan alat namanya termometer. Silahkan kita mau tahu suhu bisa di lipatan aksila ya, atau bahasa medisnya aksila, kalau bahasa awamnya ketiak gitu ya. Nah, itu bisa mengukur suhu. Ada juga sih yang oral, kemudian juga sekarang sudah ada termogan gitu ya, jadi bisa dilihat suhu. Nah, suhu ini untuk menentukan derajat panasnya kita ya, pasien gitu. Kalau suhunya tinggi berarti ada gejala demam, berarti ada gejala peradangan dalam tubuhnya. Nah, akan kita berikan sejenis kolaborasi antipiretik gitu. Nah, kita harus tahu juga suhu. Suhu menandakan tubuh ini sedang sakit atau tidak gitu ya. Terakhir pernafasan. Bagaimana mengukur pernafasan? Nah, mengukur pernafasan itu adalah kita yang mau lihat adalah frekuensi nafasnya gitu ya. Banyak faktor. Tapi biasanya yang paling normal itu adalah 24 kali per menit. Pastikan bahwa saat kita menghembuskan nafas, menaik nafas, menghembuskan nafas itu sekali hitungannya. Jadi dalam semenit normalnya 24 kali. Tapi kalau lebih dari itu biasanya pasien itu sesak nafas gitu ya. Nah, namanya kalau kurang jadi kurang nafas berarti dia ada pernafasan yang terganggu, ada bagian yang terganggu, itu bisa juga berbahaya atau tidak bernafas sama sekali. Dan caranya ukur, letakkan di dada supaya kita lihat pergerakan dada itu sendiri untuk mengukur satunya gitu. Jadi satu kali dia mengalirkan nafas kemudian menembuskan nafas itu satu. Itu hitungannya sampai 24 kali dalam semenit gitu ya. Oke, baiklah. Mungkin itu penjelasan singkat saya. Sambil Ananda semua juga lihat video-video yang banyak tentang pengukuran tanda-tanda vital dan pastikan juga punya tensi, bisa dibeli, angsur-angsur membeli tensimeter, termometer, itu sebenarnya senjata kita sebagai perawat. Kalau sudah punya itu di semester 1 ini gitu ya, sudah punya itu di rumah, kita bisa terus-terusan nih mengukur tensi orang tua, keluarga, atau nenek, atau kakek gitu yang di rumah, atau tetangga gitu. Jadi sudah ada rasa bahwa kita ini perawat gitu. Nggak ada masalah, semakin sering menggunakan, semakin bisa. Pastikan teorinya dapat gitu ya. Baiklah, ini tugasnya. Setelah saya jelaskan, kemudian kemarin juga lihat video, coba dibikin rangkuman gitu ya, tahapan-tahapan melakukan pengukuran tanda-tanda vital. Mulai dari tensi, kemudian denyut nadi, pernafasan dan suhu tubuh. Silakan itu dirangkum dan minggu depan hari Kamis deh, karena kita Kamis ketemu lagi, hari Kamis akan saya kasih tahu di mana akan dikumpulkan tugasnya. Oke? Mungkin itu saja Ananda semua, tetap semangat. Walaupun di rumah saja, punya banyak kesempatan untuk melihat YouTube atau video-video pembelajaran lain yang sudah banyak gitu beredar di dunia maya, untuk lebih paham gitu. Dan baca-baca buku juga tidak masalah, bukunya e-book juga dari Google segala macam juga bisa dilihat. Pastikan tetap semangat untuk mendapatkan ilmu walaupun masih di rumah saja dulu saat ini. Mudah-mudahan nanti saat bertatap muka kita bisa praktek langsung dan kita juga bisa nanti langsung ke rumah sakit gitu ya pada jadwalnya masing-masing nanti per semesternya. Oke, baiklah, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.